Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari, NRP 142021014, Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hal-hal yang membatalkan syahadatain. Yang pertama yaitu bertawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertawakal hanya kepadanya. Jika ia bertawakal kepada yang lain, maka rusaklah imannya. Seperti pada firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 23, yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Yang kedua, syirik dalam beribadah kepada Allah. Seperti pada firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Yang ketiga, tidak mengakui bahwa semua nikmat adalah karunia Allah. Sebagian manusia tidak memperhatikan bahwa semua potensi yang ada di alam ini telah ditundukkan oleh Allah sebagai rahmat bagi umat manusia. Seperti firman Allah pada Quran surat Al-Luqman ayat 20 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Selanjutnya dikisahkan bagaimana Qarun yang begitu angkuh bahwa semua harta yang dimilikinya itu bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari hasil jerih payah dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Qasas ayat 78. Yang artinya, Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Akhirnya Qarun tenggelamkan bersama harta-hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak bersyukur atas karunia Allah kepadanya. Seperti pada firman Allah Quran surat Al-Qasas ayat 81 yang artinya, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang membela dirinya. Yang keempat, beramal dengan tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang beriman atau beribadah hanya ingin dipuji oleh orang atau riya, bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat sholat selalu mengucapkan janji sebagai berikut: Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Yang kelima, menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Manusia tidak boleh dengan sesukanya menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan ketentuan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-An'am ayat 57 yang artinya, hak menentukan hukum itu hanyalah milik Allah. Di dalam ayat lain, Allah mengecam kafir bagi seseorang yang menghukum sesuatu tidak berdasarkan hukum Allah. Seperti pada firman-Nya pada Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah kafir. Yang keenam, memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang memperolok-olok hukum Allah dan Rasul-Nya dikecam Allah sebagai orang munafik, seperti pada firman Allah pada Quran surat At-Taubah ayat 64 dan ayat 65 yang artinya, orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan berdasarkan hukum Allah. 6. Memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah.
7. Mengharapkan yang halal dan menghalalkan yang haram. 8. Tidak mengimani Al-Quran secara utuh. 9. Mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. 10. Suka menyebutkan Allah. 11. Mengingkari asma-asma Allah. 12. Beribadah bukan karena Allah. Bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? 7. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Terkadang demi untuk mencapai tujuannya, seseorang dengan gampang memutuskan sesuatu itu haram atau halal, tanpa dalil yang jelas. Seperti dalam firman Allah pada Quran Surat An-Nahl ayat 116 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngada kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Yang ke-8, tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 85 yang artinya, dirimu dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamanmu. Kamu membantu-bantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab atau Taurat dan ingkar terhadap sebahagian dari yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Yang ke-9, mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Orang Islam mengangkat orang kafir menjadi pemimpin adalah zolim yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang ke-10, suka menyekutukan Allah. Di satu sisi ia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di sisi lain dia suka menyebut-nyebut nama sesembahnya selain dari Allah seperti sesajen dan makam keramat. Seperti dalam firman Allah pada Quran Surat Az-Zumar ayat 45 yang artinya, dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sesembah, seperti dalam firman Allah pada Quran Surat Az-Zumar ayat 45 yang artinya, dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Yang ke-11, mengingkari asma-asma Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bermohon kepadanya dengan nama-nama yang baik. Seperti firman Allah pada Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang ke-12, beribadah bukan karena Allah. Beribadah dan berdoa kepada selain Allah adalah sia-sia, karena selain Allah tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat. Seperti firman Allah pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14, yang artinya, hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua tangan mereka ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
Demikianlah sedikit penjelasan dari saya. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenaan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.